Shalom, damai di hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya Pendeta Feralina Lahiwu. Saya adalah pendeta jemaat di Gemim Getsemani Madidir, Kota Bitung. Saya sangat bersyukur boleh kembali menjumpai Bapak Ibu saudara-saudara lewat media YouTube ini. Dan saat ini saya akan men-share kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-42, di mana bacaan ini menjadi pembacaan dan perenungan Gereja Masih Injili di Minahasa dari tanggal 12 Februari sampai 18 Februari 2023. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan lupa untuk terus mendukung channel Pendeta Feralina Lahiwu dengan cara subscribe, tekan tombol lonceng, like, tulislah komentar-komentar positif yang membangun, dan yang paling penting adalah membagikan video ini ketika Bapak Ibu Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman ini. Namun sebelum itu marilah kita minta kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini senantiasa memberkati dan memotivasi kehidupan kami, supaya kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi standar ketika kami menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan ini. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Marilah saudara-saudara kita membaca bersama-sama Lukas 6 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-42. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hal Menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom, damai di hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang diangkat oleh gereja kita, Gereja Masih Injili di Minahasa, adalah janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan menghakimi di sini maksudnya bukan di pengadilan, saudara-saudara ya, tetapi menghakimi di sini yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena terkadang dalam hidup sehari-hari kita terlalu cepat untuk menjudge orang lain, menghakimi orang lain tanpa memeriksa kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ayat 37 ini sangat jelas diperintahkan dengan tegas, janganlah kamu menghakimi. Artinya, jangan kita bertindak sebagai hakim terhadap sesama kita, supaya kita tidak dihakimi oleh Allah.
Jadi saudara, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Jangan kita bertindak sebagai hakim, ya, sehingga kita pun tidak akan dihakimi. Bukan dihakimi oleh sesama, tetapi dihakimi oleh Allah. Kita menghakimi sesama, tapi yang akan menghakimi kita adalah Tuhan. Makanya dikatakan janganlah kamu menghakimi, supaya kita tidak dihakimi oleh Tuhan Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal menghakimi di sini dikemukakan ya oleh Injil Lukas ini. Jangan menghakimi dalam rangka ucapan tentang kemurahan hati. Makanya di ayat sebelumnya, di ayat 36, ketika kita membaca firman Tuhan, saudara, kita mesti lihat perikop sebelumnya bicara apa, perikop sesudahnya bicara apa. Sehingga di sini kita melihat jangan menghakimi dikemukakan berkaitan dengan kemurahan hati. Ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan kemudian dilanjutkan dalam ayat 37. Ya, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan diperjelas dengan selanjutnya dikatakan, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Bapak ibu saudara, jangan menghakimi, jangan menghukum. Firman Tuhan katakan, tetapi mengampuni. Ya, ini ayat 37 ini merupakan satu ayat yang dikemukakan, yang disampaikan oleh Yesus. Jangan menghakimi, jangan menghukum, tapi mengampuni. Ampunilah. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Jadi sangat jelas di sini dikatakan jangan menghakimi. Di sini adalah dalam kerangka supaya kita bisa mengampuni. Jangan menghakimi. Mengapa? Karena pertama, supaya kita tidak bertindak sebagai hakim yang memutuskan untuk tidak mau mengampuni. Karena kadang orang ya menjadi hakim saudara, tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Makanya firman Tuhan bilang jangan menghakimi, supaya kita tidak ada pada posisi bertindak sebagai hakim yang memutuskan untuk tidak mau mengampuni dan memaafkan orang lain. Jangan menghakimi. Kedua, supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa kita pun bisa berada dalam posisi atau keadaan yang perlu pengampunan. Ya, kadang kita memposisikan diri sebagai hakim yang memutuskan untuk tidak mau mengampuni orang lain, padahal tanpa kita sadari kita pun bisa berada pada posisi perlu pengampunan, saudara-saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang Kristen tidak lagi memiliki kemurahan hati. Tidak memiliki hati yang mau mengampuni ketika ada orang yang bersalah, ketika ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Mungkin juga mengecewakan kita. Ya, baku tak salah, baku marah, akhirnya terjadi apa? Baku dendam. Bahkan ada statement yang mengatakan sampai mati kita nyandak mau bercerita. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada orang-orang yang demikian, yang bilang sampai mati kita nyandak mau bercerita. Cuma karena persoalan apa? Persoalan tanah, cuma karena persoalan warisan, cuma karena persoalan harta, saudara-saudara. Basudara jadi kacau, keluarga jadi rusak. Ya, bahkan ada yang bilang torang memang basudara, mardoi nyandak basudara. Ini parah saudara ya. Cuma perkara doi kadang ya 500.000, cuma perkara doi 300.000. So bikin rusak itu kekeluargaan. So baku benci, baku dendam saudara-saudara. Di mana kekristenan kita Bapak Ibu Saudara? Makanya firman Tuhan katakan hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah
murah hati. Saudara, kalau torang pe anak-anak pernah bikin salah patorang sebagai orang tua, mari torang mau mengampuni. Ya, amin. Kalau pun orang tua pernah bikin sakit hati kepada anak-anak, mari torang buka hati, luaskan hati untuk mengampuni. Karena mengampuni itu sesuatu yang indah, saudara-saudara. Jangan sampai orang Kristen tarik sulit untuk mengampuni, ya. Jangan sampai ada orang tua dan anak sampai sekarang nyak bercerita. Jangan sampai kakak ade, basudara, ya, sampai sekarang nyak ndak bercerita. Karena apa? Baku tak salah, baku marah. Namun hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita semua supaya kita punya hati yang mau mengampuni orang lain, saudara-saudara. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mengampuni itu dari hati, lahir dari hati. Sehingga orang yang mau mengampuni, ya, dia punya hati yang luar biasa di hadapan Tuhan. Orang yang mau mengampuni, dia punya apa? Kemurahan hati. Ya, memang betulnya tidak gampang mengampuni orang yang sudah salah pada orang, yang mengecewakan orang, bahkan mungkin menyakiti hati kita, saudara-saudara. Memangnya tidak gampang orang mengampuni, tapi firman Tuhan mengatakan ampunilah. Ya, kita diajar oleh Tuhan untuk mau mengampuni mereka yang sudah menyakiti kita. Sehingga orang yang mau mengampuni, dia pasti murah hati. Amin. Ya. Sehingga orang kalau nyak mengampuni, dia nyak murah hati, saudara-saudara. Tapi kalau torang mengampuni, torang punya kemurahan hati. Sama seperti Bapa di sorga, murah hati. Makanya di ayat 40 firman Tuhan bilang apa? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ya, artinya apa, saudara-saudara? Sama pelajarannya, sama ajarannya. Torang pe guru itu Tuhan, ya, Tuhan Yesus. Sehingga kita harus mengampuni karena sama dengan Tuhan Yesus telah mengampuni torang pe dosa-dosa, saudara-saudara. Bayangkan, torang pe dosa itu begitu besar di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengampuni kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya Yesus memberikan sebuah penegasan, ampunilah maka kamu akan diampuni. Ya, Tuhan telah lebih dulu mengampuni kita. Masakan Tuhan yang bisa mengampuni, saudara-saudara. Torang pedosa begitu besar di hadapan Tuhan, tapi Tuhan mengampuni kita. Asito Tuhan kasih ampun pada orang, saudara. Ya, ini pelajaran yang berharga bagi kita. Sedang Yesus mampu mengampuni kita, apalagi torang. Ya, Yesus tompe guru, torang adalah murid. Apa yang dilakukan oleh guru itu juga yang harus kita lakukan sebagai murid Tuhan. Ketika Yesus mampu mengampuni kita, kita juga harus mampu mengampuni orang-orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ampunilah maka kamu akan diampuni. Ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Hal ini masih dalam kerangka kemurahan hati, saudara-saudara. Ya, orang yang mau memberi adalah orang yang murah hati. Sehingga ayat 38 ini, saudara, sebenarnya ini bicara tentang kebiasaan memberi pada pengemis. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang Israel ini punya budaya. Mereka sangat malu untuk mengemis atau minta-minta, saudara-saudara. Tapi ketika mereka menjadi pengemis, berarti mereka memang sangat miskin dan hampir mati. Makanya lebih baik mereka mengemis, saudara-saudara. Nah, ketika mereka datang ke rumah orang yang memiliki gandum, ya,
dorang datang batoki saudara, ya di pintu dorang memohon belas kasihan supaya mereka diberikan gandum, ya. Sehingga ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi suatu takaran yang baik ketika mereka memberi, saudara, ya, waktu mereka memohon belas kasihan orang yang memiliki gandum, waktu itu dorang ada alat ukur, ya, pakai gelas ukur ketika memberikan gandum. Kalau dorang mau pakai tangan begini, mau kasih pada orang, saudara, itu sebuah bentuk penghinaan bagi mereka pada saat itu. Sehingga dorang pakai alat ukur. Makanya di sini suatu takaran yang baik ini bicara tentang ukuran, ya. Nah, kalau orang yang murah hati, saudara, kalau dorang kasih dan waktu itu orang yang datang mengemis itu nyandak bawa apa-apa, nyandak bawa loyang, nyandak bawa tempat untuk mengisi gandum, tapi dorang pakai kaos, baju, ya, dorang pakai baju. Makanya dompet baju longgar saudara, sehingga waktu dorang mau kasih itu gandum, dorang angkat tuh baju, tadahkan begini dan gandum itu disalin, ya, diberikan. Kalau masih boleh mau kasih padat, saudara, orang kalau murah hati, ya, dia kalau pambai, ya, punya kemurahan hati, kalau masih boleh mau tambah kasih padat, dia mau tambah, saudara. Orang kalau pelit setengah mati, satu takarannya cukup, ya. Tapi orang kalau baik-baik, kalau masih ada ruang dia mau isi, dia mau tambah, dia mau kasih padat, saudara. Nah, supaya pada waktu pulang, ya, ketika dicurahkan di ribaan di tempat itu, memang tercurah melimpah itu gandum. Nah, ini yang dimaksudkan, ya, oleh ayat 38, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur lebih dari gelas ukur itu, takaran itu, saudara-saudara, akan diukurkan kepadamu. Sehingga ayat ini, saudara, ditafsirkan, ya, dalam kerangka pengampunan. Ketika kita memiliki kemurahan hati untuk memberi pengampunan, mengampuni orang lain yang memohon ampun kepada kita, maka ukuran takaran itu akan diberikan kepada kita. Sehingga ketika kita pun memohon ampun kepada Tuhan, nah, itu akan dicurahkan kepada kita, yaitu apa? Anugerah kasih karunia yang melimpah dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau torang masih baking salah, jangan setel suci kong hakimi orang lain, ya. Kalau torang masih jaga baking pelanggaran, ya, jangan sok nyak pernah baking salah, sehingga waktu orang datang minta maaf, minta ampun, saudara, torang keras hati. Makanya orang yang tidak mau mengampuni keras itu, keras hati, saudara-saudara, susah orang begini. Makanya orang mesti punya kemurahan hati. Namun Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini juga mau mengatakan kepada kita, bukan berarti orang memberikan keluasan, ya, untuk mau memaafkan, mengampuni, tapi bukan berarti di sini orang sudah boleh mau tegur, ya, sudah boleh mau ingatkan, sudah boleh mau nasihati. Bukan begitu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga di sini mau mengingatkan kepada kita bolehlah kita menegur, kita menasihati, tapi yang paling penting adalah orang benar dulu, orang lakukan dulu, ya. Contohnya, saudara, waktu orang tegur orang, ya, suruh ampuni, orang tegur orang lain karena bisa ampuni, orang tegur padahal orang sendiri nyak baking, ya. Orang bilang ampuni, padahal orang sendiri nyak baking. Artinya ketika orang mau menasihati orang lain, menegur orang lain, ya, mengingatkan orang lain, orang mesti betul dulu, orang mesti benar dulu, supaya orang pun tidak ada celah ketika menegur, mengingatkan, menasihati yang lain, karena orang berbuat lebih dulu, Bapak Ibu Saudara, ya. Makanya di ayat 39 dikatakan, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Nah, di sini diingatkan kepada kita semua bahwa
Nyanak mungkin torang, ya, kalau masih buta, kok mau tuntut orang buta, pasti dua-dua akan jatuh ke dalam lubang. Artinya apa? Ya, torang nyak mengampuni orang lain, kok mau setel, mau kasih ingat orang lain. Itu sama dengan orang buta tuntun orang buta, saudara. Pasti dua-dua akan jatuh di dalam lubang. Sehingga ini mengingatkan kepada kita semua supaya kehidupan kita pun harus introspeksi diri, ya. Makanya di ayat yang ke-41 dan ayat yang ke-42 berbicara tentang selumbar dan balok, ya. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, menghakimi di sini muncul karena kita masih pakai standar kita, bukan firman yang jadi standar. Ya, terkadang menghakimi muncul karena kita cenderung melihat kesalahan orang lain tanpa melihat keberadaan hidup kita. Kita cenderung menghakimi karena apa? Karena orang cuma lihat orang pe kesalahan tanpa melihat orang pe diri sendiri. Itu yang firman Tuhan bilang, selumbar di mata orang boleh lihat, marbalok di mata sendiri orang tidak bisa lihat. Ini yang jadi persoalan. Ini juga merupakan sindiran, menantang, ya. Dimana pada saat itu kaum elit, ya, ahli Taurat orang Farisi merasa diri sok suci, sok hebat, saudara, ya, sok sempurna. Padahal mereka pun tidak lepas dari dosa di hadapan Tuhan. Sehingga selumbar orang boleh lihat, tapi balok pada orangnya perhatikan. Sehingga ini mengingatkan kepada kita semua. Bicara tentang selumbar dan balok ini suatu perbandingan yang jauh, saudara. Karena selumbar ini adalah apa? Serbuk kayu yang sangat halus, yang sangat kecil, yang boleh terbang kalau orang tiup, saudara. Ya, sehingga dibandingkan dengan balok ini, sesuatu yang balak ini, ya, besar, saudara, dan dibandingkan dengan serbuk ini yang halus ini, jauh sekali perbandingannya. Sehingga ini mau mengingatkan kepada kita semua, kadang-kadang, ya, orang hanya bisa lihat kesalahan orang lain. Di mata orang dapat lihat, padahal itu kesalahan cuma kecil yang orang backing, ya. Orang mengkate angkat teru, saudara. Tapi kesalahan yang besar yang orang lakukan, ya, tanpa sadar ada balok di mata orang, ya. Selumbar peka cili orang boleh lihat, kadang orang tidak bisa introspeksi diri, ya. Orang cepat menghakimi orang lain pada kesalahannya cuma kecili, saudara. Orang bikin kesalahan besarnya introspeksi diri, Bapak Ibu Saudara, ya. Ada kejahatan yang lebih besar yang orang bikin padahal, dan orang hakimi orang lain. Makanya perlu untuk introspeksi diri. Lihat dulu orang pe diri, baru orang lihat orang lain, saudara-saudara. Apakah orang ini sudah menjadi lebih baik dari yang lain? Kalau belum, jangan dulu setel sok suci, sempurna. Padahal orang masih banyak jaga bikin kesalahan, Bapak Ibu Saudara, ya. Makanya orang kalau model begini orang sombong, ya. Sok suci. Kalau bilang sok itu, saudara, itu makan puji, ya. Introspeksi diri penting, ya. Sehingga orang akan mampu untuk mengendalikan orang pe diri. Jaga rem itu mulu, saudara. Ya, sebelum orang mau angkat teru orang lain, sebelum orang mau bicara orang lain, menjelekan orang lain, orang harus mengintrospeksi diri, ya. Merenungkan tompe diri. Apakah orang sudah lebih baik dari dia? Ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan pelanggaran, kadang-kadang orang langsung judge dia. Padahal orang banyak bikin salah juga, saudara. Bahkan kesalahan besar yang orang bikin di hadapan Tuhan, ya. Namun hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, orang kalau rendah hati dia akan introspeksi diri. Mar orang kalau sombong dia akan introspeksi diri, ya. Dia bicara padahal DP dirinya betul, Bapak Ibu Saudara. Namun mari kita mengintrospeksi diri, merenungkan kehidupan kita, ya. Kalau orang pernah melakukan kesalahan, orang pernah melakukan kejahatan, dan kita sudah bertobat, puji Tuhan, saudara. Ya, kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kebaikan, kita hidup dalam kemurahan, kita hidup dalam pengampunan luar biasa, ya. Di sini kita bisa membimbing orang lain. Maka kalau orang belum hidup dalam pertobatan, jangan setel-setel, saudara.
Sehingga ini yang diingatkan kepada kita semua. Firman ini mengingatkan kepada kita. Pertama saudara, mari kita memiliki kemurahan hati. Ya, firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mari punya kemurahan hati saudara. Ya, orang kalau murah hati, dia akan mudah untuk mengasihi orang lain. Sebesar apapun kesalahan orang kepada kita, dasarnya kalau orang murah hati, orang akan mampu mengasihi, orang akan mampu mengampuni saudara. Amin. Ya, sehingga tujuannya kemurahan hati ini adalah kita akan mampu mengampuni orang lain. Ingat saudara, saat kita tidak mampu mengampuni, Bapa di sorga pun tidak akan mengampuni kita. Makanya kalau orang baca firman Tuhan, ketika ada yang baku tak salah, dia datang ke Tuhan, Tuhan bilang apa? Berdamai dulu, baku bahai dulu baru datang ke kita saudara. Wah, ternyata penting itu perdamaian. Penting itu baku kasih maaf. Ya, firman Tuhan bilang, kesanalah kuperintahkan berkat kepada mereka yang hidup rukun dan damai. Ya, jadi ketika orang hidup rukun dan damai, orang baku baik saudaranya, baku marah, ada berkat yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, milikilah kemurahan hati supaya orang mampu untuk mengampuni. Kalau hari-hari ini, ya ada banyak orang baku tak salah, mungkin orang tua dan anak, ya kakak adik, baku birman, ya saudara bersaudara, hanya karena persoalan-persoalan yang tidak prinsip Bapak Ibu Saudara. Mari orang saling mengampuni, mari orang saling memaafkan. Bayangkan sedang Tuhan bisa mengampuni orang, masa komantornya bisa mengampuni? Ya, kalau Tuhan Yesus tompe guru, orang DP murid, berarti kalau Yesus mengajarkan mengampuni, orang mesti ikut apa yang tompe guru ajarkan. Amin. Ya, orang juga mesti mengampuni orang yang membuat kecewa, membuat sakit hati dalam kehidupan kita. Selanjutnya pesan firman Tuhan bagi kita, mari belajar untuk introspeksi diri. Ya, orang kalau rendah hati, dia akan melihat kehidupannya. Sebelum orang judge orang lain, hakimi orang lain, orang mesti lihat orang pe diri saudara. Kalau orang sudah hidup dalam pertobatan, kalau orang sudah hidup dalam kebenaran, orang bisa menegur, membimbing, menasihati orang lain. Tapi jangan sampai orang menjudge orang lain karena apa yang telah dia perbuat. Karena belum tentu orang lebih baik dari dia. Sehingga belajar untuk introspeksi diri. Ya, melihat ke dalam diri kita. Apakah kita sudah lebih baik, lebih pantas dari dia saudara. Ya, sehingga orang jangan cuma lihat orang pe kesalahan. Tapi lihat orang juga bisa bikin salah saudara. Sehingga kalau orang menyadari orang pe posisi, ya bahwa orang bisa berada pada keadaan yang bisa melakukan kesalahan, orang akan menyadari bahwa ternyata orang ini nyak pantas untuk saling menghakimi satu dengan yang lain. Ini mengingatkan kepada kita semua. Makanya orang, ya kalau nyandak introspeksi diri itu orang sombong itu. Tapi orang kalau rendah hati, dia akan melihat DP kehidupan. Amin saudara-saudara. Biarlah firman ini akan memberkati kita semua, memotivasi kita, dan juga akan kita kerjakan, akan kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh memberkati kami. Ketika firman Tuhan mengingatkan kami untuk tidak menghakimi, dalam kerangka supaya kami dapat memiliki hati yang mau mengampuni satu dengan yang lain. Karena orang yang murah hati pasti mau mengampuni kesalahan orang lain. Ajar kami Tuhan untuk memiliki kemurahan hati supaya kami mampu untuk mengampuni dan mengasihi sesama kami. Ajar kami untuk tidak melihat, mencari-cari kesalahan orang lain. Tetapi sadarkanlah kami bahwa kami pun bisa berada pada posisi
yang bisa melakukan kesalahan, sehingga kami tidak cepat-cepat menjudge orang lain, menghakimi orang lain, tapi ajar kami untuk introspeksi diri. Biarlah dengan kerendahan hati kami mampu melihat keberadaan hidup kami. Dan kalau kami tidak lebih baik dari orang lain, biarlah kami hidup dalam pertobatan kepada Tuhan, supaya kami hidup berkenan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Biar firman ini benar-benar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman yang boleh ditaburkan di saat ini. Shalom, damai di hati, Tuhan Yesus memberkati.